Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen memanglah anak yang baik hati, tetapi ia tidak fleksibel. Karena pihak lain ingin menggertak pihak mereka, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya begitu saja? Aku tidak memiliki kepercayaan mutlak, karena banyak variabel yang harus diperhitungkan. Meskipun lawan berada di tingkat kelima, dia harusnya berada di puncak tingkat kelima sekarang, dan pengalaman tempurnya tidak akan kalah dengan kita. Long Hao Shen berbicara dengan tenang. Wang Yuan bertanya, "Kapten, berapa banyak kepercayaan yang kamu miliki, agar dapat menang melawannya?" Tanya Wang Yuan. Ketika Long Hao Shen tersenyum, wajahnya yang tersenyum diterangi matahari, itu menyebabkan Wang Yuan melamun. "Aku akan mengatakannya, mungkin sekitar 90%, jawab Long Hao Shen. "Hah, 90%? Seru dengan terkejut. Luxi menatap Long Hao Shen dengan mata terbelalak. "Kapten Long, jika aku boleh bertanya, tingkat kelima kamu sekarang berada di tahap berapa?" Tanya Luxi. Kepercayaan yang awalnya dimiliki di Long Hao Shen, itu sebenarnya berasal dari tunggangannya yang kuat, yaitu Hao Yue, serta peri elemental cahaya Yating. Long Hao Shen menatap saudara kelima itu dari jauh sambil menjawab. "Seharusnya sama dengan dia," jawab Long Hao Shen. "Hah, puncak tingkat kelima," ucap Luxi yang kaget sambil menarik napas dalam-dalam. Jangankan dia, semua orang dari kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21-nya juga memberikan penampilan kaget. Pada saat mereka mengambil misi menjelajahi Desolate Desis Hissing Cavern, energi spiritual Long Hao Shen masih lebih sedikit dari 3000, jadi ada celah yang cukup sebelum mencapai peringkat ke-9 dari tingkat kelima. Tetapi setelah beberapa waktu yang singkat, dia sudah mencapai puncak tingkat kelima. Orang macam apa dia itu? Sima Xian memain-mainkan jari-jarinya, lalu menurunkan kepalanya ke arah telinga Long Hao Shen. "Lalu, apa yang kamu tunggu bos? Karena seseorang datang untuk memberi kami hadiah, kamu harus menerimanya. Mereka tidak mungkin memiliki 1 juta poin kontribusi, tetapi karena mereka berhasil mencapai tingkat kelas umum Demon Hunter Squad, aku telah memperkirakannya, bahwa mereka seharusnya memiliki tidak kurang dari 100.000 poin kontribusi. Kami hanya akan mengambil 10.000 poin kontribusi saja. Dengan cara ini, bahkan jika kami kalah, itu bukan masalah besar," ucap si botak. "Siapa yang kalah? Apakah kamu pikir bos kami bisa kalah? Karena dia datang untuk menipu kita, kita akan memberinya pelajaran." Lin Xin berkata dengan senyum yang sangat keras. Dia saat ini sangat bersemangat, dan sisi narsisnya tampaknya sudah merajalela. Long Hao Shen mengedipkan matanya sebelum menjawab. "Tidak, 10 kali lipat itu terlalu banyak. Bagaimana? Hei, Lin Xin, aku akan menyerahkan semua poin kontribusi aku kepada kamu, dan hanya akan menyimpan 10.000 untuk saat ini," ucap Long Hao Shen. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keuangan seluruh tim, pengelolaan poin kontribusi secara alami juga berada di bawah kendali Lin Xin. Orang ini bukan hanya pengelolaan uang, tetapi juga orang yang kikir, dan juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam tawar-menawar harga. Tidak ada orang lain yang lebih cocok darinya, untuk disebut sebagai dewa kekayaan tim. Chen Ying tersenyum kecil. "Kapten, jadi kamu mengikuti contoh yang buruk sekarang," ucap si Loli. Demi taruhan, Long Hao Shen hanya ingin mendapatkan 10.000 poin kontribusi. Lin Xin mengedipkan matanya, dan setelah menerima ribuan poin kontribusi, dia memiliki tampilan yang bersemangat dan licik. Dengan langkah besar, Long Hao Shen menuju ke pusat transaksi, dan segera menghadapi saudara kelima ini. Dia tidak mengenakan pakaian khusus apapun, dan menunjukkan senyumnya yang bagaikan memiliki daya persuasi yang kuat, yang memberikan kepercayaan diri yang besar kepada saudara laki-laki ketiga, dan saudara perempuan keenam yang cemas dengan ide buruk ini. Seberapa tinggi tingkat budidaya pemburu iblis muda seperti itu? Bahkan jika mereka sangat luar biasa, paling banyak mereka baru saja menerobos ke tingkat kelima. Dan setelah menghabiskan 5 tahun sebagai pemburu iblis, saudara kelima ini telah melalui pengakuan oleh api dan air pada banyak kesempatan. "Tuan saudara kelima, aku bersedia menerima misi ini.
Tolong beritahu aku, berapa banyak poin kontribusi yang menurut kamu harus aku pertaruhkan? Long Hao Shen bertanya dengan hormat. Saudara laki-laki kelima tersenyum sebelum menjawab. Taruhannya sebanyak yang kamu inginkan. Itu akan tergantung pada berapa banyak poin kontribusi yang telah kamu kumpulkan. Jawab saudara kelima. Long Hao Shen tampak ragu-ragu sebelum membalas. Dengan misi dari tim yang baru saja selesai, ditambah poin kontribusi yang kami peroleh selama periode pengujian, kami memiliki sekitar 10.000 poin kontribusi. Bisakah aku mempertaruhkan semuanya? Saat dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dengan malu. Sangat beruntung, bahwa yang lain tidak mengikuti Long Hao Shen, jika tidak, mereka harus mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang Long Hao Shen. Berbeda dengan karakter baiknya, dia jelas-jelas tidak jujur sekarang ini. Mata saudara laki-laki kelima menyala-nyala, tetapi dia tampak agak ragu-ragu, dan melirik ke saudara perempuan keenamnya yang berdiri di sampingnya. Dia mengangguk padanya dengan gerakan kecil. Saudara kelima segera memutuskan, dan menyatakan dengan semangat. Baiklah kalau begitu, mari kita bertaruh untuk 10.000 poin kontribusi. Jika kamu menang, kami akan membayar kamu 10 kali lipat dari jumlah ini. Tolong tunggu aku di sisi Stadion Warrior. Kami akan melakukan pertandingan ini di Stadion Warrior. Ucap saudara kelima. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Aku tidak nyaman melakukan ini di Stadion Prajurit. Aku lebih terbiasa dengan Stadion Knight. Balas Long Hao Shen. Saudara laki-laki kelima mulai tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Hahaha, apakah kamu takut aku akan menipu kamu? Oke, kita juga bisa melakukan ini di Stadion Knight. Jawab saudara kelima. Terima kasih banyak senior, ucap Long Hao Shen sambil memberi hormat sekali lagi. Tetapi pada saat dia berbalik, bibirnya tanpa sadar membentuk senyuman jahat. Saat melihat kepergiannya, saudara ketiga tidak dapat membantu, tetapi segera berkata. Saudara kelima, aku khawatir anak ini tidak sesederhana itu. 10.000 poin kontribusi adalah jumlah yang sangat besar untuk Demon Hunter Squad yang baru dibentuk. Pada saat ini, walaupun hanya kehilangan 5.000 poin kontribusi saja, itu hampir menyebabkan seluruh tim kami berantakan. Karena dia berani mengambil 10.000 poin kontribusi, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Tidakkah sebaiknya kita menyelidiki terlebih dahulu, dari tim mana yang dia berasal? Ucap saudara ketiga. Saudara laki-laki kelimanya dengan bangga menjawab. Saudara ketiga, kamu benar-benar penakut. Jangan bilang kalau umurnya bisa dipalsukan. Saudara keenam, ayolah. Jawab saudara kelima. Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya ke arah saudara perempuan keenamnya. Gadis itu mengangkat tangannya, dari sana muncul sebuah patung yang cukup indah, dan melepaskan kekuatan sihir yang sangat besar. Tanpa ragu, dia menyerahkannya kepadanya. Saudara laki-laki kelima lebih muda daripada yang ketiga. Dengan benda ini, apakah kamu pikir aku masih bisa kalah? Ayo pergi, saudara ketiga. Kami akan meminjam beberapa poin kontribusi. Ayo kumpulkan 100.000 poin kontribusi, dan kita pergi ke Stadion Knight. Ucap saudara kelima. Long Hao Shen memberi tahu kawan-kawan tentang pengaturan itu. Ayo pergi. Kita harus pergi lebih dulu ke sana, dan menunggu mereka tiba. Ucap Long Hao Shen. Lin Xin tertawa kecil sebelum berkata, Bos, kamu duluan. Aku dan Kapten Luke akan menuju ke pusat transaksi untuk melihat-lihat sebentar. Ucap Lin Xin. Berpikir bahwa dia ingin membeli hadiah untuk Li Xin, Long Hao Shen menyetujuinya, dan memimpin yang lain ke Stadion Knight. Lin Xin dan Luke Si saling memandang, dan mereka berdua dengan cepat menuju ke pusat transaksi. Dalam beberapa saat yang singkat, desas-desus menyebar di lantai pertama dan kedua, bahwa seseorang dari pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk telah menantang saudara kelima, dari kelas umum ke-8 Demon Hunter Squad. Asal-usul berita itu cukup tidak jelas, tetapi pemburu iblis yang hadir di lantai pertama dan kedua, itu dengan cepat mendengar beritanya. Dan kabarnya, mereka sengaja disebarkan oleh beberapa orang. Ketika Long Hao Shen tiba di Stadion Knight, setelah menjelaskan situasinya kepada CR dalam perjalanan, anggota staf memandang kedatangannya dengan pandangan bingung. Tetap saja, anggota staf secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Karena ini adalah masalah antara pasukan perburuan iblis, yang tidak dapat mereka libatkan. Han Yu berkata dengan suara rendah.
Tuan, hati-hati. Pengalaman tempur orang-orang itu sangat tinggi, karena mereka menyelesaikan banyak misi sebagai pemburu iblis. Mereka jelas tidak lemah dalam pertempuran. Ucap Han Yu memperingatkan. Long Hao Shen mengangguk, tenang saja, aku tahu itu, balas Long Hao Shen. Sima Xian dengan santai berkomentar. Hehehe, bos jangan gugup. Menerima poin kontribusi untuk diserahkan kepada kami, itu adalah hal yang harus kami lakukan. Setelah keuntungan yang kami hasilkan pada saat ini, kami tidak perlu mengambil lebih banyak misi untuk saat ini, dan dapat dengan tenang menunggu wakil kapten kami pulih. Ucap si botak. Sima Xian dan Han Yu sama dalam hal ini, mereka tampak senang, dan dengan tulus mau mengikuti Long Hao Shen dan menganggapnya sebagai bos mereka. Lebih dari apapun, ini semua karena peningkatan bermanfaat dari energi spiritual internal mereka, yang secara alami mempercepat kultivasi pribadi mereka. Ini adalah sesuatu yang Sima Xian sangat berterima kasih kepada Long Hao Shen. Bahkan, untuk membawanya sebagai ksatria pelindung ketiganya, Long Hao Shen telah mengambil risiko besar. Duduk di area istirahat, Long Hao Shen dengan tenang menunggu. Namun, untuk sementara waktu, saudara kelima tidak datang, tetapi banyak orang yang tidak terkait dengan duel mereka, saat ini telah memenuhi tribun. Mereka sebagian besar adalah anak muda, dan pada sebagian besarnya lagi adalah om-om. Setelah memasuki stadion, mereka mencari tempat duduk, seolah-olah sedang menunggu pertunjukan dimulai. Di antara mereka, Long Hao Shen melihat beberapa wajah yang familiar, seperti anggota prajurit perburuan iblis kelas 2, Yang Wenzhao, Demon Hunter Squad atau prajurit BL perburuan kelas 3, Duan Yi, dan beberapa Demon Hun Squad lainnya yang telah hadir. Kedua kapten ini langsung pergi untuk duduk di sebelah Long Hao Shen. Saudara Long, aku telah melihat bahwa kamu telah membuat beberapa kebisingan kali ini. Ucap Yang Wenzhao. Yang Wenzhao melirik Chen Ying Er di dekatnya, dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya saat dia berbicara dengan suara rendah. Long Hao Shen secara alami tahu apa yang dia maksudkan, dan meluruskan bahunya sambil menjawab. Kesalahan dari menara misi tidak hanya melibatkan tim kami. Jawab Long Hao Shen. Yang Wenzhao menarik napas panjang sebelum mengangguk. Aliansi masih menangani masalah ini dengan segera. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di antara semua pasukan Demon Hunter. Katakan padaku, mengapa kamu menantang pasukan Iblis Hunter kelas 8 umum ini? Ini jelas-jelas merupakan sebuah jebakan, dari orang-orang berpengalaman yang bertujuan untuk menipu para pendatang baru seperti kita, dan mengambil poin kontribusi kita. Kami sebelumnya bertemu dengan senior yang sama, tetapi aku menolak usulan mereka. Apakah kamu merasa percaya diri untuk melawannya? Ucap Yang Wenzhao. Long Hao Shen tersenyum padanya sebelum menjawab. Aku tidak benar-benar percaya diri, tapi kami sebagai pendatang baru tidak akan begitu mudah untuk digertak. Bahkan jika kami tidak menang, itu tidak masalah, karena itu adalah jumlah poin kontribusi yang rendah yang aku pertaruhkan. Jawab Long Hao Shen. Yang Wenzhao dengan percaya diri membalas. Kalau begitu, bagus sekali. Perlakukan saja itu sebagai pertandingan sparring. Tetap saja, sangat menyenangkan memiliki kamu sebagai sesama ksatria. Aku mendukung kamu di stand taruhan. Aku telah memasang taruhan 100 poin kontribusi untuk kamu. Ucap Yang Wenzhao. Hah, stand taruhan? Apa yang kamu maksud dengan stand taruhan? Long Hao Shen dengan ragu-ragu bertanya. Yang Wenzhao mendapat reaksi terkejut sebelum menjawab. Bukankah stand ini dibuka oleh kalian? Lin Xin yang membukanya, dan dia bersama Kapten Regu Perburuan Iblis keempat, Luxi. Oh iya, stand taruhan yang mereka buka benar-benar besar, tetapi jika kamu kalah, aku khawatir itu akan membebani kamu, karena kamu akan kehilangan sejumlah besar poin kontribusi. Ucap Yang Wenzhao. Long Hao Shen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar itu. Benar-benar orang gila, dan aku bertanya-tanya, mengapa dia lari ke pusat transaksi? Apakah dia yang memberi tahu kamu? Ucap Long Hao Shen. Yang Wenzhao terkekeh sebelum menjawab. Dia tidak hanya memberitahu kami, tetapi dia juga memberitahu kami untuk menyebarkan berita ini, bahwa para veteran itu mengintimidasi para pendatang baru. Dan setelah itu, bahkan jika kita tidak mengajukan keluhan kepada aliansi, tim lain dari generasi kita harus menerima informasi untuk mencegah orang lain ditipu lagi.
Beristirahat dengan nyaman, Lin Xin dengan sangat licik membuka taruhannya 1 lawan 3. Itu artinya, jika kamu kalah, itu hanya bagian ke-30. Karenanya, kamu tidak perlu terlalu banyak memberikan kompensasi. Jawab Yang Wenzhao. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.